Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agatha Ranjasinta, NIM 2018-150-123, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Sains Al-Quran, Jawa Tengah di Wonosobo. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis Learning Management System atau LMS berbasis website untuk komunitas guru belajar atau KGB di Desa Wonolilo. Latar belakang. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut terdampak COVID, sehingga harus melakukan kegiatan belajar mengajar secara online, di mana biasanya kegiatan belajar mengajar dilakukan secara langsung, namun sudah beberapa bulan ini dilakukan via online. Bukan hanya tenaga pengajar yang bekerja keras dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, tapi orang tua juga ikut dalam mendampingi anak-anak belajar di rumah untuk ikut membantu menjelaskan berbagai macam mata pelajaran dan menemani anak-anak mengerjakan tugas sekolah. Sistem pembelajaran daring yang belum dipersiapkan secara matang ini tentunya sangat berdampak pada metode pembelajaran yang dilakukan oleh tenaga pendidik. Begitupun dengan penerimaan materi pembelajaran dari peserta didik yang seringkali tidak memahami materi yang disampaikan. Komunitas guru belajar atau KGB merupakan sebuah komunitas yang anggotanya mayoritas adalah pengajar, baik itu guru ataupun dosen. KGB adalah sebuah komunitas bagi pendidik untuk berdiskusi dan berbagi strategi belajar praktik cerdas pengajaran dan untuk berbagi pengalaman antar pengajar. Mengacu pada pengertian dari komunitas guru belajar atau KGB itu sendiri yang menjelaskan belajar praktik secara cerdas, maka peran dari Learning Management System atau LMS untuk mempermudah pembelajaran di masa yang sulit ini. Tujuan dibuatnya LMS ini yang pertama adalah menganalisis kebutuhan untuk membuat Learning Management System atau LMS pada komunitas guru belajar atau KGB. Yang kedua, merancang kebutuhan function dari Learning Management System atau LMS pada komunitas guru belajar atau KGB. Dan yang terakhir, merancang pemodelan UML, diantaranya ada use case diagram, activity diagram, class diagram, dan sequence diagram. Manfaat dibuatnya LMS ini diantaranya yaitu bagi instansi, memperoleh sistem pembelajaran berbasis website yang dapat mempermudah dalam proses pembelajaran antar anggota komunitas. Yang kedua, bagi fakultas, manfaat yang akan didapat oleh fakultas sendiri yaitu Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer memperoleh dokumentasi tentang sebuah sistem yang mungkin dapat menjadi acuan dalam perkembangan program 4 Studi Teknik Informatika Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo untuk kedepannya. Yang terakhir, bagi penulis, dapat mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari di perkuliahan program studi Teknik Informatika Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo dalam pembuatan website, sekaligus meningkatkan rasa tanggung jawab dan kedisiplinan dalam bekerja. Batasan kerja praktek. Yang pertama, sistem dibuat untuk anggota komunitas guru belajar atau KGB di Desa Wonolilo yang berarti tidak bisa digunakan selain anggota komunitas guru belajar. Yang kedua, LMS ini fokus digunakan pada platform website saja. Analisis kebutuhan hardware dan software. Kebutuhan software. Yang pertama, sistem operasi Windows 10 Pro. Yang kedua, aplikasi Draw.io untuk membuat UML. Yang ketiga, web browser. Sedangkan untuk kebutuhan hardware sendiri, di sini yang pertama ada Lenovo prosesor AMD A9 9425 EPU. Yang kedua, memori 4 GB onboard DDR4. Yang ketiga, grafik AMD Radeon 530. Dan yang terakhir ada display mode Full HD 1920x1080 pixel. Use case member. Di sini member dapat melakukan daftar, melihat jenjang pendidikan, melihat kelas, baca artikel, pencarian, melihat event, logout, login, lupa password, akses materi, mengerjakan tugas, melihat nilai tugas, membuat thread diskusi, menanggapi thread, memberikan rating, download sertifikat, dan edit profil. Yang selanjutnya silahkan cek di link yang tersedia. Activity diagram member daftar. Yang pertama masuk ke halaman daftar, kemudian member menginput data yang kemudian disubmit. Selanjutnya sistem akan validasi hasil input. Jika tidak benar, tampil pesan error, kemudian kembali ke input data. Jika benar, data disimpan di database yang kemudian akan diarahkan ke halaman login. Activity diagram bisa dilihat di link yang ada di layar. Kelas diagram. Di sini ada beberapa kelas diagram, diantaranya yaitu ada kelas admin, sertifikat, daftar, testimoni, jawaban tugas, jenjang, kelas, soal dan kunci jawaban,
materi, testimoni, artikel, kategori, forum, event, FAQ, dan tugas. Sequence diagram dapat dilihat di dalam link yang tertera di layar. ERD juga dapat dilihat di dalam link yang tertera di layar. Kesimpulannya adalah, yang pertama, dalam perancangan UML pada website tersebut, hanya ada administrator saja, sedangkan super administrator tidak ada. Yang kedua, tahap normalisasi database sampai pada normalisasi ketiga. Dan yang terakhir, sistem yang dibuat memudahkan member dalam melakukan kegiatan belajar dan mengajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.